Bab 1018. Aku berani. Begitu suara lelaki tua itu jatuh, beberapa pria berjubah hitam muncul di belakangnya. Aura pria berjubah hitam ini sangat kuat, dan kesadaran ilahi mereka semuanya terkunci rapat di Mileye. Berubah pikiran. Ekspresi Mileye menjadi sedikit heran, lalu dia menatap Anita di depannya dengan setengah tersenyum. Anita ragu-ragu sejenak, dia berdiri, lalu melangkah ke samping. Mileye memandang lelaki tua itu. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, "Aku tidak tahu siapa namamu." Mileye tersenyum tipis, "Mileye." Setelah merenung sejenak, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya, "Aku belum pernah mendengarnya." Dia berkata sambil tersenyum, "Sepertinya dia juga orang yang tidak dikenal, jadi kamu bisa membunuhnya dengan percaya diri." Sangat lugas. Mileye tersenyum, dan detik berikutnya, dia tiba-tiba menghilang di tempatnya. Jelek. Gumpalan cahaya pedang melintas di lapangan. Di kejauhan, wajah lelaki tua itu berubah drastis, tangan kanannya mengepal, dan kemudian dia memukul. Dengan pukulan ini, kekuatan jiwa yang kuat bergetar keluar dari tinjunya. Namun, ketika kekuatan jiwa ini menyentuh pedang Mileye, itu menghilang seketika tanpa bekas. Orang tua itu ketakutan. Saat berikutnya, pedang itu langsung menembus tenggorokannya. Jelek. Darah memercik dari tenggorokan lelaki tua itu, dan jiwanya hanya ingin melarikan diri. Namun, dia ngeri menemukan bahwa jiwanya tidak bisa bergerak sama sekali. Karena Mileye pedang ini adalah pedang penakluk jiwa. Lelaki tua itu menatap Mileye, "Aku tetua sekte jiwa langit, apakah kamu berani membunuhku?" Mileye mengangguk, "Aku berani." Begitu suara itu terdengar, dengan lambaian tangan kanannya, pedang penakluk jiwa langsung menyerap jiwa lelaki tua itu sepenuhnya. Mileye menyimpan pedang penakluk jiwa. Dia melihat master yang tersisa, wajah mereka berubah dan mereka mundur dengan cepat. Mileye mengangkat sudut mulutnya sedikit, dan dengan lambaian tangan kanannya, pedang penakluk jiwa langsung berubah menjadi pedang sinar dan menghilang. Cici. Di arena, 5 kepala terbang hampir bersamaan. Hanya Mileye dan Anita yang tersisa. Mileye memandang Anita. Ekspresi Anita berubah, dia mundur lagi dan lagi. Mileye tersenyum, berbalik dan pergi. Melihat pemandangan ini, Anita menghela nafas lega. Dia melirik mayat-mayat di lapangan, lalu berbalik dan dengan cepat menghilang ke kejauhan. Mileye memasuki kota, dan setelah beberapa saat, dia datang ke pusat kota. Di tengah kota terdapat formasi teleportasi, yaitu formasi teleportasi yang mengarah ke medan perang kuno, namun saat ini, ada master yang menjaganya. Mileye berjalan menuju formasi teleportasi itu, muncullah orang tua berjubah rami di depannya. Orang tua berjubah rami menatap Mileye, "Ada kartu perjalanan." Mileye ragu-ragu, lalu berkata, "Nona Queen memintaku untuk datang." Orang tua berjubah rami menatap Mileye, "Tidak kenal." "Tidak kenal." Mileye tertegun. Orang-orang ini bahkan tidak mengenal Queen. Queen ini terlalu rendah hati. Kali ini orang tua berjubah rami berkata lagi, "Kalau tidak ada kartu perjalanan, cepat pergi." Mileye bertanya, "Di mana aku bisa mendapatkan kartu perjalanan ini?" Orang tua berjubah rami memandang Mileye, "Kalau tahu ya tahu, kalau tidak tahu ya tidak tahu, untuk apa tanya?" Mileye. Orang tua berjubah rami berkata, "Cepat pergi." Mileye mengangguk, berbalik dan pergi, dan setelah beberapa saat, dia menghilang ke kejauhan. Tidak lama kemudian, formasi teleportasi sedikit bergetar, dan orang tua berjubah rami sedikit mengernyit, memandangi formasi teleportasi dengan sorot mata ragu.
Saat ini, Mileye sedang dalam saluran teleportasi. Dia tidak akan melakukan apapun untuk mendapatkan kartu perjalanan. Setelah mendesak sayap iblis, kecepatannya sudah mencapai titik ekstrim, maka dia langsung masuk ke saluran teleportasi, dan orang tua itu tidak menyadarinya. Medan perang kuno. Di saluran transmisi, mata Mileye sedikit tertutup, dia dengan tenang berkonsentrasi. Setelah waktu yang tidak diketahui, Mileye membuka matanya. Pada saat ini, dia berada di tepi sungai, dikelilingi oleh pegunungan yang tak berujung, dan tidak jauh di depannya berdiri sebuah patung besar setinggi puluhan kaki. Separuh tubuh patung berada di sungai, dan kondisinya bobrok, tanpa lengan. Mileye memandangi patung itu dan berkata dengan lembut, "Apakah ini iblis atau roh dewa?" Roh dewa. Saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang Mileye. Mileye berbalik dan melihat seorang wanita berjalan perlahan tidak jauh dari sana. Wanita itu berusia sekitar 20 tahun, mengenakan gaun putih panjang, memegang pisau panjang di tangannya. Mileye memandangi wanita itu. Wanita itu mengenakan topeng putih, jadi tidak bisa melihat wajah aslinya. Mileye tersenyum dan berkata, "Nona siapa?" Wanita itu berkata, "Panggil saja aku Lisa." Mileye mengangguk, "Nona Lisa, kamu baru saja bilang ini roh dewa." Lisa mengangguk, "Roh dewa dari zaman dahulu, sepertinya disebut roh dewa raksasa, kekuatannya tak terbatas, mampu menopang dunia." Roh dewa raksasa. Ketika Mileye berjalan di depan patung apapun, dia menyentuhnya dengan ringan, lalu menggelengkan kepalanya, dengan sedikit kekecewaan di matanya. Bahan ini adalah batu biasa, tidak berharga sama sekali. Saat ini, Lisa tiba-tiba berkata, "Kamu baru saja masuk." Mileye menarik pikirannya, mengangguk, "Baru saja masuk." Lisa memandang Mileye, "Apakah kamu tertarik untuk bergabung?" Mileye memandang Lisa, "Bergabung? Apa maksudmu?" Lisa menunjuk ke kanan, "Di sana, ada alam rahasia. Baru saja muncul. Apakah kamu tertarik untuk bergabung?" Mileye tersenyum dan berkata, "Kamu percaya padaku?" Lisa berkata, "Kita hanya kerja sama." Mileye berpikir sejenak, lalu mengangguk, "Oke." Lisa berkata, "Ikuti aku." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mileye mengikuti. Di tengah jalan, Mileye bertanya dalam hati, "Senior, apakah wanita ini berbahaya?" Dia tidak bisa merasakan aura Lisa. Pihak lain pasti tidak mencapai level Queen. Nain tersenyum dan berkata, "Tebak." Wajah Mileye penuh dengan garis hitam, "Senior, jangan lakukan ini." Nain tertawa, "Aku tahu di mana yang paling berbahaya dan di mana tempat yang paling aman, tapi aku tidak akan memberitahumu, haha." Mileye. Lisa tiba-tiba bertanya, "Yang mulia adalah seorang kultivator pedang." Mileye sedikit terkejut, "Kamu tahu?" Lisa mengangguk, "Kamu punya aura jiwa pedang." Mileye tersenyum dan berkata, "Apakah kamu kultivator pisau?" Lisa melirik pisaunya, sedikit mengangguk, "Ya." Mileye memandangi Lisa, "Nona Lisa, dari mana asalmu?" Lisa terdiam. Mileye tersenyum dan berkata, "Hanya pertanyaan sederhana, tidak ada niat jahat." Lisa berkata, "Sekte Langit." Sekte Langit. Mileye sedikit mengernyit, dia belum pernah mendengar tentang ini. Lisa melirik Mileye, belum pernah mendengarnya. Mileye mengangguk, "Belum." Lisa bertanya, "Dari mana asalmu?" Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Sekolah tinggi dimensi luas." Lisa berkata dengan lembut, "Apakah akademi itu didirikan oleh pendahulu?" Mileye mengangguk, "Ya, pernah dengar pendahulu juga."
Lisa menatap Mileye, pendahulu adalah guru yang tak tertandingi saat itu, di seluruh langit dan dunia ini, siapa yang tidak mengenalnya? Semua langit dan semua dunia. Mileye terdiam. Bahkan, sampai sekarang, dia tidak tahu seberapa besar alam semesta 5 dimensi ini. Sama seperti sekte langit di depannya, dia belum pernah mendengarnya. Sekte langit ini jelas bukan kekuatan biasa. Karena Lisa ini sangat kuat. Kali ini Lisa tiba-tiba berkata, siapa dekan sekolah tinggi dimensi luas ini sekarang? Mileye berkata, seorang master. Lisa sedikit mengangguk, kudengar sekolah tinggi dimensi luas memiliki harta karun bernama ruang buku dimensi luas, sepertinya ada di sana. Mileye tertawa, ada padaku. Lisa melirik Mileye dan tidak berbicara. Keduanya bergerak. Sekitar setengah jam kemudian, Lisa berhenti, dia melihat tidak jauh, ada gunung yang tinggi di sana, dan ada beberapa patung batu di tanah di depan gunung yang tinggi itu. Lisa berkata, itu di sana. Dulu ada roh dewa yang tinggal di lereng gunung ini. Roh dewa ini meninggal di sini setelah perang besar. Mileye bertanya, apakah itu berbahaya? Lisa mengangguk, pasti berbahaya. Tempat ini sudah lama ditemukan, tapi belum ada yang masuk. Mileye melihat ke lereng gunung, dan berkata dalam hatinya, senior, bisakah kamu merasakan situasi di dalam? Nain berkata, aman, tidak masalah, masuk. Mileye berwajah muram, apa-apaan ini? Orang ini pasti mencoba menipunya. Saat ini, Lisa berkata, ayo masuk. Mileye mengangguk. Keduanya berjalan menuju pintu masuk lereng gunung, dan setelah beberapa saat, keduanya sampai di depan lereng gunung. Dilihat dari posisi ini, bagian dalamnya gelap gulita dan tidak ada yang terlihat. Kesadaran ilahi Mileye berpencar ke arah lereng gunung, namun tak lama kemudian menghilang tanpa jejak begitu kesadaran ilahinya memasuki lereng gunung. Melihat ini, Mileye mengerutkan kening. Tiba-tiba Lisa berkata, percuma. Tempat ini sangat istimewa, jadi kesadaran ilahi tidak bisa masuk. Mileye memandang Lisa, masuk bersama. Lisa mengangguk. Keduanya berjalan menuju bagian dalam. Setelah memasukinya, dia tiba-tiba merasakan kekuatan menindas yang tak terlihat. Mileye sedikit mengernyit, tempat ini tidak mudah. Kali ini, Lisa tiba-tiba berkata, aku merasakan sesuatu di depanku, ayo pergi. Setelah berbicara, dia mempercepat. Mileye juga berjalan cepat, dan setelah beberapa saat, keduanya sampai ke kedalaman gunung, dan sekarang, seluruh gua menjadi gelap gulita, dan tidak ada yang terlihat, tetapi keduanya adalah kultivator, kegelapan itu tidak terlalu penting bagi mereka. Saat ini, Lisa berhenti tiba-tiba, dia melihat ke arah Mileye. Mileye tersenyum dan berkata, ada apa? Nona Lisa. Lisa tersenyum dan berkata, mereka bilang kamu pintar, tapi aku tidak bisa melihatnya. Mileye tersenyum dan berkata, Nona Lisa, apa maksudmu? Lisa memandang Mileye, dia mundur selangkah, dan pada saat ini, 4 rantai hitam tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Sebelum Mileye sempat bereaksi, keempat rantai besi hitam ini mengunci seluruh tubuh Mileye. Pada saat yang sama, sekelilingnya tiba-tiba menyala, dan di sekitar Mileye, berdiri 4 tetua berjubah hitam, dan ujung keempat rantai besi itu berada di tangan keempat lelaki tua itu. Mileye menatap Lisa, Nona Lisa, apa maksudmu? Lisa tersenyum, bagaimana menurutmu? Mileye berkata dengan suara berat, Nona Lisa, sebelum aku mati, aku ingin tahu satu hal, siapa kalian? Lisa tersenyum kecil, klan kuno pembantai. Klan kuno pembantai. Setelah mendengarnya, mata Mileye sedikit menyipit,
Dan pada saat ini, di kejauhan kota tanpa batas, di antara pegadaian, Queen yang sedang berbaring di konter tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya dingin. Kalian sengaja mempermalukanku. Bersambung.